Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi kita sudah sampai kita ingin mencari transformasi Laplace dari fungsi sinus ya. Misalkan ft-nya sama dengan sin at. Nah, kita sudah sampai kita dapatkan di sini bentuk integral parsial kembali ya. Jadi tinggal kita selesaikan lagi integral parsialnya ya. Tinggal kita tentukan kembali. Berarti di sini untuk bentuk integral ini kita bisa lihat bahwa u-nya itu berarti dia sama dengan cos at. Berarti du-nya itu sama dengan eh, minus A sin AT. Kemudian dv-nya sama ya dengan yang di atas, dv-nya E pangkat minus PT dt, berarti V-nya itu sama dengan minus 1/P E berpangkat minus PT. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Berarti kita akan dapatkan di sini ini sama dengan A/P. Kita masukkan UV ya. Berarti kita punya U dikali V. Saya langsung saja perkalikan, berarti minus cos AT per P E berpangkat minus PT ya. Ini batasnya 0 sampai tak hingga. Kemudian dikurang integral V du ya. Integral V berarti integral V du, saya langsung keluarkan saja yang konstan, berarti minus A dan minus per P-nya saya keluarkan. Berarti akan tetap minus ya, berarti dikurang A per P. Kemudian integral 0 sampai tak hingga sin AT E pangkat minus PT dt. Nah, perhatikan di sini bahwa ternyata ada suku integral parsial lagi ya. Dan ini akan terus berulang ketika kita integralkan ini, maka akan kembali muncul nanti integral dari kosinus E pangkat minus PT dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita bisa um, apa? Kita bisa uh, berhenti di sini dan kita lihat di sini bahwa suku yang ini integral sinus di sini itu sama dengan integral yang ini ya. Ini kan dia sama dengan integral 0 tak hingga dari sin AT E berpangkat minus PT dt. Nah, ini kita carikan yang ini ya. Integral transformasi Laplace dari sin AT adalah integral sin AT E pangkat minus PT ya. Berarti yang ini kita jabarkan tadi. Nah, ternyata kita dapatkan bentuk seperti ini di mana suku terakhirnya itu dia juga merupakan integral dari sinus E berpangkat minus PT. Nah, sehingga suku yang sinus ini bisa kita kumpulkan dengan yang suku di ruas kiri ya. Sehingga kita dapatkan nanti bentuk integral dari sinus AT E pangkat minus PT ya. Karena ini akan terus berulang ya. Nah, sehingga kalau ini kita pindahkan ke ruas kanan nantinya itu akan menjadi ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya adalah A kuadrat per P kuadrat ya. Ini A kuadrat per P kuadrat minus A kuadrat per P kuadrat, pindah ke ruas kanan berarti menjadi positif A kuadrat per P kuadrat. Kemudian suku yang ini tinggal kita selesaikan integralnya ya. Ini kalau kita selesaikan integralnya, maka dia akan menjadi ini itu akan sama dengan, saya langsung saja tuliskan hasilnya, ini akan sama dengan kalau kita masukkan tak hingga maka dia akan sama dengan 0. Kemudian kalau kita masukkan sama dengan 0 ya, itu sama dengan ini kalau kita masukkan tak hingga maka suku ini mendominasi ya. Walaupun ini tentu dia kita bisa abaikan karena dia akan didominasi oleh fungsi eksponensialnya. Berarti sama dengan 0. Kemudian dikurang dengan ketika kita masukkan 0, dikurang cos 0 sama dengan 1, E berpangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti akan sama dengan minus 1. Berarti 0 dikurang minus 1, berarti 0 plus 1 ya. Seperti ini. Kalau kita masukkan batas 0. Kemudian dikali dengan A per P ya. A per P. Sorry, sebentar. Saya ada sedikit keliru di sini. Tunggu sebentar. A per P kuadrat ya. Karena ada A per P dikali dengan P di sini. A per P kuadrat. Sorry, di sini bukan. Di sini seper P ya. Maka di sini akan menghasilkan A per P kuadrat. Nah, sehingga kita akan dapatkan suku yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kita kumpulkan dengan yang sama-sama bentuk integral sinus. Itu akan sama dengan 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat ya. Itu sama dengan suku yang ini itu sama dengan A per P kuadrat.
Oh sebentar, di sini ada sinusnya ya, saya terlupa. 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat dikali dengan integral 0 tak hingga dari sin AT E pangkat minus PT DT. Ini sama dengan A per P kuadrat. Berarti integralnya, integral 0 tak hingga dari sinus AT E pangkat minus PT DT itu sama dengan A per P kuadrat dibagi dengan 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat ya. Berarti A per P kuadrat dibagi dengan 1 ditambah A kuadrat per P kuadrat. Nah ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari sin AT. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan persamaannya ya. P-nya bisa kita coret ya. Tapi di sini kita jadikan dia P-nya bisa kita coret asalkan di sini dia sama dengan sebentar. A kuadrat per P kuadrat yang ini menjadi P kuadrat ya. Ini menjadi atau saya tuliskan saja supaya tidak membingungkan. Ini sama dengan A per P kuadrat dibagi dengan ini menjadi P kuadrat ditambah A kuadrat per P kuadrat ya. Kita samakan penyebutnya. P-nya bisa kita coret berarti di sini sama dengan A per P kuadrat plus A kuadrat. Ya. Berarti kita dapatkan transformasi Laplace dari sin AT itu sama dengan A per A kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Nah, untuk yang cos AT, misalkan kita mau cari juga yang untuk cos AT, ini caranya sama ya. Nanti akan muncul lagi integral berulang dari kosinus, sehingga kita bisa, saya langsung tuliskan saja hasilnya untuk transformasi Laplace dari cos AT, ini bisa kalian coba buktikan sendiri, ini akan sama dengan P per A kuadrat ditambah P kuadrat. Ya. Jadi caranya sama, tinggal masukkan ke dalam formulanya ya. Nah, selain cara ini untuk menghindari integral parsialnya, kita sebenarnya juga bisa mendapatkan transformasi Laplace dari fungsi sinus dan kosinus itu dengan memanfaatkan transformasi Laplace dari bentuk eksponensial kompleks ya. Nah, kalau kita ingat kembali, misalkan kita punya ft ya, ft-nya itu merupakan eksponensial kompleks ya. Ft itu kan sama dengan ft-nya bentuknya misalkan e berpangkat iat ya, seperti ini. Nah, maka ingat bahwa fungsi eksponensial kompleks ini bisa kita uraikan dalam fungsi kosinus ya. Ini kan sama dengan cos AT ditambah I sin AT seperti ini. Nah, sehingga kalau kita cari transformasi Laplace dari eksponensial ini, IAT, itu sama dengan transformasi Laplace dari suku ini ya, cos AT ditambah dengan I sin AT. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya akan tunjukkan dulu ada beberapa sifat dari transformasi Laplace yang kira-kira akan berfungsi untuk operasi kita. Nanti akan saya berikan juga beberapa sifat-sifat dari transformasi Laplace ya. Tapi yang akan kita gunakan di sini, jika kita punya transformasi Laplace dari dua buah fungsi ya, misalkan ft plus minus gt. Nah, berarti ini kan sama dengan integral 0 tak hingga ya dari f ditambah g ya dikali dengan e berpangkat minus pt dt. Nah, tentunya ini bisa kita pisahkan integralnya ya. Kita integralkan masing-masing. Berarti integral 0 tak hingga dari f e pangkat minus pt ditambah integral 0 tak hingga dari g e pangkat minus pt dt ya. Nah, yang ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari ft. Sedangkan yang ini dia adalah transformasi Laplace dari gt. Jadi bisa kita pisahkan dia. Jadi dia sifatnya itu adalah linear ya. Jadi transformasi Laplace dari penyembelahan dua buah fungsi itu sama dengan transformasi Laplace dari penyembelahan transformasi Laplace dari masing-masing fungsi tersebut kemudian dijumlahkan ya atau dikurangkan. Ini ada plus minus di sini.
Nah, sehingga yang ini yang saya mau tunjukkan adalah bahwa yang di sini itu sama dengan, kita bisa uraikan berarti transformasi Laplace dari E berpangkat IAT itu sama dengan transformasi Laplace dari cos AT ditambah dengan, nah ini juga salah satu sifatnya adalah transformasi Laplace dari suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, itu konstantanya bisa keluar ya. Ini sama dengan C dari integral, sorry, C dari transformasi Laplace dari FT seperti ini. Ya, ini bisa kalian coba buktikan ya, sekira mudah. Berarti di sini I-nya bisa keluar karena dia konstan ya. Berarti I transformasi Laplace dari sin AT. Nah, sehingga kalau kita selesaikan transformasi Laplace dari ini, nah tinggal kita cari nanti hasilnya, bagian realnya itu merupakan solusi dari transformasi cos AT, dan bagian imajinernya itu merupakan solusi dari transformasi Laplace dari sin AT. Ya. Nah, kalau kita cari saja ya, kita coba cari transformasi Laplace dari E berpangkat IAT. Nah, kita sudah temukan di atas kalau eksponensial ya. Kalau eksponensial, mana tadi di atas kita punya, ya ini. Kalau FT-nya E pangkat minus AT, maka transformasi Laplace-nya itu sama dengan 1/A tambah P ya. Berarti kalau A-nya itu diganti dengan di atas di bawah tadi, itu berarti diganti menjadi ada minus I-nya ya, atau saya tuliskan di bawah ya. Saya ganti A-nya menjadi alfa misalkan supaya tidak membingungkan. Jadi transformasi Laplace dari misalkan E berpangkat minus alfa T ya, minus alfa T. Ini kan sama dengan 1/alfa ditambah P ya. Berarti kalau alfanya kita ganti dengan menjadi apa? Minus IA ya. Nah, kalau ini kan alfanya berarti sama dengan minus IA. Berarti transformasi Laplace-nya L dari E pangkat IAT itu sama dengan, nah tinggal kita ganti alfa di sini menjadi minus IA ya. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan P dikurang IA. Nah, ini bisa kita rasionalkan penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan lawannya ya, konjugatnya. Berarti kita kalikan dengan P plus IA, ini dikali dengan P plus IA. Ini akan sama dengan P plus IA, ini dibagi dengan P kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini bisa kita pisahkan ya. Ini sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat ditambah dengan I A per P kuadrat plus A kuadrat. Nah, perhatikan ini adalah bagian realnya dan ini adalah bagian imajinernya. Nah, kalau kita lihat tadi uraian di atas, yang ini adalah bagian realnya dan ini adalah bagian imajinernya. Nah, tinggal kita pasangkan, berarti suku yang realnya ini itulah solusi untuk yang cos, dan yang ini itu berarti sin-nya. Berarti dari hubungan keduanya, hubungan antara kedua ini ya, ini kita uraikan eksponensialnya, kemudian kita coba kerjakan transformasi Laplace dari eksponensialnya, kita dapatkan hubungan, kita tinggal pasangkan, berarti L cos dari AT itu sama dengan bagian real yang ada di sini ya, transformasi Laplace dari eksponensial IAT. Berarti ini sama dengan P kuadrat dibagi dengan P dibagi dengan P kuadrat tambah kuadrat ya. Atau bagian real dari hasil transformasi Laplace. Kemudian yang untuk sin itu sama dengan A per P kuadrat ditambah dengan A kuadrat ya. Jadi sama dengan yang di atas. Jadi bisa juga kita dapatkan transformasi Laplace-nya dengan kita memanfaatkan transformasi Laplace dari eksponensial. Jadi kita menghindari integral parsial di atas ya. Tapi pada intinya sama saja ya, hasilnya sama. Tapi kita buktikan dengan cara yang lain. Oke, kita sudah mencari ada fungsi konstan, kemudian ada fungsi eksponensial, kemudian polinomial, kemudian beberapa fungsi trigonometri ya, ada sinus kosinus. Nah, kalau kita lihat
fungsi-fungsi yang sudah kita turunkan itu merupakan semuanya adalah fungsi-fungsi yang bersifat kontinu ya. Artinya dia bisa didefinisikan di setiap titik ya kalau kita plot. Nah, transformasi Laplace ini juga berlaku untuk fungsi yang tidak kontinu ya. Nah, sebenarnya beberapa bentuk dari transformasi Laplace ini bisa juga kalian lihat di buku Boas ya. Di buku Boas itu sudah ada tabel yang disediakan transformasi Laplace dari beberapa fungsi-fungsi yang umum digunakan ya, termasuk yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, nanti kalian bisa coba kerjakan atau nanti akan diberikan tugas membuktikan beberapa identitas dari transformasi Laplace beberapa fungsi ya. Nah, di situ ada contoh transformasi Laplace dari fungsi yang tidak kontinu ya. Jadi transformasi Laplace itu juga berlaku untuk fungsi yang tidak kontinu ya. Misalkan fungsi tangga ya, fungsi yang tidak kontinu. Kalau misalkan fungsi kosinus kan dia fungsinya kontinu ya. Kalau kita plot setiap titik itu dia bisa dipasangkan dengan apa? Ini kan kalau kita plot dia fungsinya kontinu ya. Sorry. Kalau kita plot seperti ini dan seterusnya, nah, misalkan ini 2pi ya, ini 0. Nah, setiap nilai di sumbu t-nya di sini ya, misalkan untuk pi atau seper 2pi itu dia memiliki nilai ya. Ini fungsi sinus. Artinya dia fungsinya kontinu. Tapi untuk fungsi yang tidak kontinu, misalkan saja fungsi tangga ya. Misalkan kita punya fungsi seperti ini ya. Misalkan ini di sini titik K misalkan seperti ini ya. Artinya ini untuk F yang kurang dari T-nya kurang dari K, dia akan sama dengan 0 ya. FT-nya. Ini T-nya. Untuk T-nya lebih besar daripada K, misalkan dia di sini sama dengan 1 misalkan ya. Misalkan ini titiknya 1. Jadi kalau kita notasikan FT, dia akan sama dengan 0 itu untuk T kurang dari K. Dan dia akan sama dengan 1 untuk T lebih besar daripada K. Artinya dia fungsinya tidak kontinu ya. Nah, ini bisa juga dilakukan transformasi Laplace ya. Tinggal kita masukkan ya. Berarti kita punya transformasi Laplace dari FT, di mana FT-nya itu dia ada rentang tertentunya ya. Berarti dari 0 sampai K dan K sampai tak hingga ya. Di mana untuk 0 sampai K, atau saya tuliskan dulu ini 0 sampai tak hingga dari FT E berpangkat minus PT dt. FT-nya itu punya rentang nilai. Untuk rentang 0 sampai K, FT-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 E pangkat minus PT dt ditambah dengan integral 0 K sampai tak hingga ya. K sampai tak hingga dari 1 ya. E pangkat minus PT dt. Nah, tentunya ini sama dengan 0. Yang ini nanti akan sama dengan, berarti tinggal menyisakan yang ini saja ya. Berarti kita akan tinggal punya integral K tak hingga dari E berpangkat minus PT dt. Nah, ini tinggal kita selesaikan integralnya. Ini akan sama dengan berapa ini? Minus 1/P. Minus 1/P E pangkat minus PT. Batasnya dari K sampai tak hingga. Tinggal kita masukkan batasnya. Batas tak hingga berarti dia akan sama dengan 0 ya. Berarti ini akan sama dengan 0 dikurang minus 1/P dimasukkan K berarti E berpangkat minus PK ya. Berarti ini sama dengan 1/P atau E berpangkat minus PK per P ya. Nah, jadi dia juga transformasi Laplace ini dia juga berfungsi untuk fungsi yang tidak kontinu ya atau fungsi tangga seperti ini dan fungsi yang lain. Beberapa contoh yang lain bisa kalian lihat di
tabel yang ada di buku BOAS ya. Nah, jadi itu kira-kira beberapa contoh transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang umum digunakan. Untuk lebih lengkapnya ada di tabel, dan itu yang nanti akan kita gunakan ketika kita mengaplikasikan transformasi Laplace ini dalam mencari solusi dari persamaan diferensial. Nah, sekarang kita melangkah ke yang selanjutnya, bagaimana mendapatkan solusi PDB. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana mendapatkan solusi dari PDB. Nah, tapi ini khusus yang sifatnya linear ya, dengan transformasi Laplace. Nah, sekarang saya akan berikan bagaimana cara alur idenya ya. Jadi bagaimana sehingga kita bisa dapatkan solusi PDB melalui transformasi Laplace. Jadi misalkan kita punya persamaan diferensial ya. Kita punya satu set misalkan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini kita operasikan transformasi Laplace ya. Jadi kita transformasi Laplace kan persamaan diferensial tersebut ya. Jadi PDB ini itu kita lakukan transformasi Laplace. Nah, setelah kita lakukan transformasi Laplace, maka kita akan dapatkan bentuk persamaan aljabar. Jadi bentuknya bukan lagi dalam bentuk persamaan diferensial, tapi dia akan membentuk suatu persamaan aljabar. Ya. Nah, persamaan aljabar ini itu akan lebih mudah kita dapatkan solusinya ya. Jadi dari persamaan aljabar ini, kemudian kita berangkat, kita cari solusi dari persamaan aljabarnya. Ya. Kita cari solusi persamaan aljabarnya. Nah, tentunya di sini kita akan dapatkan fungsi P ya. Di sini kita akan dapatkan fungsi P. Nah, kemudian setelah kita dapatkan solusi dari persamaan aljabarnya, kita inverskan fungsi tersebut ya. Atau dengan kata lain, kita inverskan transformasi Laplace. Jadi setelah kita transformasi Laplace-kan fungsi tersebut, kita dapatkan FP-nya, kemudian kita kembalikan lagi ke fungsi yang sebelumnya, misalkan fungsi T ya, seperti yang kita gunakan sebelumnya. Nah, jadi kita inverskan solusi yang kita sudah dapatkan, sehingga kita dapatkanlah solusi PDB-nya. Nah, jadi alur berpikirnya seperti ini ya. Ini kita inverskan transformasi Laplace yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Seperti ini. Nah, jadi kita transformasi Laplace kan tadi ya. Jadi kira-kira kita punya L dari suatu FT ya, di mana FT-nya ini fungsinya dia merupakan bentuknya merupakan persamaan diferensial parsial. Jadi dia kumpulan dari beberapa fungsi atau satu set dari persamaan diferensial. Nah, ini tentunya akan mendapatkan fungsi dari P ya. Setelah dapat fungsi P-nya, ini kita inverskan. Ya. Berarti kita punya inverse dari transformasi Laplace dari FP. Nah, nanti dia akan mendapatkan fungsi T. Nah, fungsi T inilah yang merupakan solusi dari PDB-nya. Ya. Seperti itu. Jadi dari persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial yang kita punya, kita transformasikan persamaan tersebut. Artinya masing-masing sukunya nanti kita transformasikan dengan transformasi Laplace. Kita akan dapatkan persamaan aljabar. Nah, kemudian dari persamaan aljabar itu, nanti kita dapatkan solusi dari persamaan aljabar tersebut. Tentunya bentuknya merupakan fungsi dari P ya. Nah, kemudian kita inverskan transformasi Laplace tersebut. Jadi nanti kita tinggal pasangkan ya, karena kita sudah punya tabel transformasi Laplace. Kita lihat bentuk FP-nya itu yang mana yang menyesuaikan dengan fungsi T-nya. Nah, itulah yang akan menjadi solusi dari persamaan diferensial biasanya. Ya, jadi cara alur berpikirnya seperti itu. Nah, dengan demikian, tentunya yang pertama kali kita lakukan ketika kita ingin mencari solusi PDB dengan transformasi Laplace adalah kita transformasikan persamaan diferensialnya ya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mencari solusi dari PDB dengan transformasi Laplace. Ya. Nah, tentunya dalam persamaan diferensial, tentunya kita punya fungsi, misalkan fungsi y-nya ya. Nah, ini sebelumnya itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita selalu menggunakan y sebagai fungsi x ya. Nah, untuk mengikut definisi yang sudah kita gunakan tadi, jadi kita misalkan saja bahwa y di sini itu merupakan fungsi dari t. Tapi boleh x juga. Yang penting kita konsisten gunakan. Nah, tentunya dalam persamaan diferensial tidak hanya fungsi y, kita juga punya suku-suku diferensial ya. Berarti kita punya y aksen, di mana y aksen itu adalah dy dt ya. Kemudian kita punya y double aksen ya. Y double aksen itu berarti adalah d kuadrat y dt kuadrat. Kita ganti ya x menjadi t supaya kita konsisten dengan yang sudah kita gunakan tadi ya. Nah, berarti kita harus mencari transformasi Laplace dari masing-masing suku yang kemungkinan ada dalam persamaan diferensial yang kita punya. Tentunya yang ini sudah kita lakukan tadi ya. Berbagai jenis fungsi dari y ya. Nah, berarti kita harus mencari yang pertama transformasi Laplace dari y aksen ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga butuh mencari transformasi Laplace dari y double aksen. Nah, nantinya setelah kita dapatkan transformasi Laplace ini, baru kita bisa terapkan pada persamaan diferensial yang kita punya ya. Oke, saya mungkin ambil satu contoh ya. Sebelum waktunya selesai ya. Misalkan kita mau cari transformasi Laplace dari y aksen ya. Kita coba kerjakan ya. Berarti kita masukkan ke dalam formula. Berarti kita akan punya ini integral 0 tak hingga dari ft-nya sama dengan y aksen ya. Berarti y aksen e berpangkat minus pt dt seperti ini. Ya. Nah, y aksen ini tidak lain adalah dy dt ya. 0 tak hingga dy dt e berpangkat minus pt dt. Nah, sekarang perhatikan suku yang ini itu bisa dinyatakan dalam turunan dari perkalian dua buah fungsi ya. Kalau kalian ingat di turunan dua buah fungsi ya, misalkan kita punya fungsi A dan fungsi B, kita turunkan ya, berarti ini kan sama dengan A aksen B dikurang A B aksen ya. Seperti ini. Sorry, ditambah ya, ditambah A B aksen. Nah, perhatikan suku yang ini itu turunan dari Y dikali dengan fungsi E pangkat minus PT. Jadi kalau kita punya fungsi Y, misalkan ya, fungsi Y dikali dengan fungsi E berpangkat minus PT, ini kita mau turunkan ya, berarti ini sama dengan dy dt dikali dengan E berpangkat minus PT ya. Kemudian ditambah dengan Y turunan dari eksponensialnya ya. Berarti d dt dari E pangkat minus PT seperti ini. Nah, berarti suku yang ini itu sama dengan yang ini dikurang yang ini ya. Ini itu sama dengan suku yang ini. Berarti yang ini bisa kita uraikan menjadi integral 0 tak hingga itu dari yang ini ya, turunan ini, berarti ddt dari y e pangkat minus pt, kemudian dikurang yang ini ya, y ddt dari e pangkat minus pt dt seperti ini. Ya, jadi untuk memudahkan perhitungan kita, suku yang ada di dalam integral ini itu bisa kita uraikan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita integralkan masing-masing ya. Ini kita bisa integralkan satu-satu. Ini sama dengan berarti integral 0 tak hingga dari d dt dari y e pangkat minus pt dt ya. Kemudian dikurang integral 0 sampai tak hingga
ini kita bisa turunkan dulu. Turunkan E pangkat minus PT terhadap T, berarti ini sama dengan minus P ya. Minus P, E berpangkat minus PT, dt. Seperti ini. Nah, ini dt-nya bisa kita cancel. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari D, Y E pangkat minus PT. Kemudian ini minus P-nya bisa keluar, ditambah P integral 0 sampai tak hingga Y E pangkat minus PT. dt. Nah, perhatikan suku yang pertama, integral dari D sesuatu, itu adalah sesuatu itu sendiri ya. Berarti integral dari D Y E pangkat minus PT itu sama dengan Y E pangkat minus PT itu sendiri. Batasnya 0 sampai tak hingga. Nah, kita tahu Y di sini adalah fungsi sebentar. Y itu adalah fungsi dari T ya. Jadi nanti, nah seperti ini. Kemudian ditambah dengan suku yang ini ya. P dari integral 0 tak hingga Y E pangkat minus PT dt. Nah, perhatikan suku yang ini kalau kita masukkan batas-batasnya ya. Dari suku yang pertama, kita masukkan suku tak hingga, maka suku yang Y ini itu nanti akan terdominasi oleh suku eksponensialnya ya, menuju 0. Karena ini kan akan menjadi E berpangkat minus tak hingga ya. Berarti seper E pangkat tak hingga. Sama dengan yang di atas tadi. Walaupun ini dia juga merupakan fungsi dari T-nya diganti dengan tak hingga, maka dia akan terdominasi, dia akan lebih dulu meluruh akibat dari fungsi eksponensial ini. Berarti ini akan sama dengan 0 dikurang, kita masukkan 0 ya, E berpangkat 0 sama dengan 1 ya, berarti tinggal menyisakan Y fungsi dari P-nya sama dengan 0. Kemudian ditambah P dikali dengan integral Y E pangkat minus PT dt. Nah, ini perhatikan, ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari Y ya. Kalau kalian ingat di atas, suku yang ini itu merupakan transformasi Laplace dari Y. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan L dari Y aksen itu sama dengan minus Y dari 0 ditambah dengan P L Y seperti ini ya. Atau sama dengan P L Y dikurang Y0. Nah, jadi kita sudah dapatkan transformasi Laplace dari Y aksen. Nah, selanjutnya akan kita cari juga untuk Y double aksen seperti apa. Setelah dapatkan bagaimana transformasi Laplace-nya, baru kemudian kita terapkan ke dalam persamaan diferensial yang ingin kita cari solusinya. Ya.